Shalom, selamat sore anak-anak. Apa kabar? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, senang sekali kita sore hari ini boleh merayakan Natal Sekolah Minggu Jemaat Tanjung Marannu. Nah, meskipun dengan suasana yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita tetap bersuka cita merayakan Natal dan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Tema kita tahun ini, Immanuel. Nah, kita semua senang, harus semangat tetap merayakan Natal dan menanti kelahiran Tuhan Yesus. Adapun susunan acara kita pada sore hari ini, yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, pengumuman juara lomba Natal. Dan yang kelima, penutup. Terakhir, pembagian bingkisan Natal. Kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Sekolah Minggu Jemaat Tanjung Marannu kepada Ibu Guru Nini, dipersilakan. Shalom, selamat sore anak-anak sekolah minggu. Bersyukur hari ini kita boleh merayakan hari Natal walaupun masih dalam masa pandemi. Kakak Nini sebagai guru sekolah minggu, teman-teman pengurus, dan semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat merayakan hari Natal dengan tema Immanuel. Shalom. Ya, terima kasih Bu Guru Nini untuk sambutannya. Sambutan yang kedua dari pengurus sekolah minggu Klasis Makassar, dengan kasih dipersilakan. Shalom, ada suka cita hari ini. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, seperti kita ketahui bahwa Natal tahun ini sungguh sangat berbeda dengan Natal tahun sebelumnya. Ya, kenapa bisa? Karena tahun ini kita menghadapi yang namanya pandemik atau COVID-19, yang dimana kita diharuskan untuk merayakan Natal bukan ke gereja, tetapi melainkan kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Natal tahun ini sangat berbeda dengan Natal tahun sebelumnya, di mana Natal sebelumnya, tahun sebelumnya, kita bisa berkumpul dan berjumpa bersalaman dengan Bapak Ibu guru kita, teman-teman kita, dan di gereja. Tahun ini kita merayakan Natal bukan lagi di gereja, tetapi kita merayakannya di rumah. Di rumah kita bisa merayakan Natal bersama orang tua kita dan saudara-saudara kita. Namun luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita semua, bahwa pandemik atau COVID-19 ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bersama-sama mensyukuri kasih Tuhan lewat peristiwa Natal tahun ini. Karena itu adik-adikku sekalian, baik itu adik-adik yang merayakan Natal di gereja maupun di rumah, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan sungguh sangat luar biasa. Kita boleh Natal bersama-sama meskipun di tengah-tengah pandemik ini. Karena itu adik-adikku sekalian, pesan kakak mewakili teman-teman pengurus klasis dalam ibadah Natal tahun ini, kiranya memberi semangat, sukacita bagi kita semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan
bahwa Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Atas nama pengurus SMGT Klasis Makassar, mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Nah, kita akan masuk dalam acara yang ketiga, yaitu ibadah. Mari menyiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah. Mari kita siapkan diri menggunakan Alkitab, menyiapkan persembahan, duduk dengan manis, dan berpakaian rapi, karena kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita semua sudah siap, kita akan memulai ibadah dengan kasih Ibu Guru, dipersilakan. Berita sukacita telah dikabarkan ke seluruh dunia. Berita kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita rayakan hari kelahiran Yesus Kristus dengan gembira. Ayo semuanya berdiri, kita melakukan Immanuel. Ya, saat ini kita akan membacakan berita nubuatan dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14 berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Berita akan lahirnya Immanuel disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz yang takut dan khawatir akan diserang oleh kerajaan lain. Dia lupa bahwa Allah bersamanya, tanda Allah bersama manusia adalah akan lahir Immanuel. Lukas 2 ayat 10-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar yang seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Berita akan lahirnya Immanuel digenapi dalam kisah Natal, yaitu kelahiran Yesus yang akan menyelamatkan anak-anak dari dosa-dosanya. Selamat Hari Natal, kita sangat bergembira bisa merayakan kelahiran Yesus Kristus. Immanuel, Allah beserta kita. Dengarlah kabar gembira, hari ini Yesus telah lahir. Sambutlah dengan sorak sukacita. Dengarlah kabar gembira, hari ini Yesus telah lahir. Dialah Juru Selamat dunia. Ku gembira berjumpa Juru Selamat, ku gembira berjumpa Juru Selamat yang telah datang selamatkan manusia. Ku gembira berjumpa Juru Selamat, ku gembira berjumpa Juru Selamat, Dia telah datang selamatkan manusia. Hai, Shalom. Pasti anak-anakku hari ini sukacita kan? Hari ini kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang senang? Ayo angkat tangan, tepuk tangan. Ya, nah sebelum kita akan lanjut, kita akan mulai dengan doa. Kita mulai. Pertolongan kami dalam ibadah Natal Sekolah Minggu Jemaat Tanjung Marannu hari ini, kiranya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam kepada anak-anak dari Tuhan Yesus Kristus dan dari semua orang percaya. Amin. Ya. Setelah ini kita akan lanjut dan akan dilanjutkan oleh kakak-kakak. Yesus adalah Raja, namun Dia datang dalam kesederhanaan. Dia lahir di kandang domba. Mari kita berdiri dan menyanyi, kandang domba itu rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Kandang domba itu rumahnya,
palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Selain disebut Immanuel, Yesus juga adalah terang dunia. Dia datang ke dunia membawa keselamatan. Tuhan Yesus juga mengajarkan supaya anak-anaknya menjadi terang. Maksudnya berbuat baik supaya Tuhan dimuliakan, Tuhan dipuji. Bukan kita yang dipuji, namun apa yang kita lakukan? Kita melakukan dosa, berkata kasar kepada papa dan mama, menghina teman, lebih memilih main game daripada belajar Alkitab, terus-menerus mengeluh, khawatir, malas, dan masih banyak lagi. Mari akui dosa-dosa kita kepada Tuhan dalam saat hening ini, dan mintalah ampun padanya. Dengarkan berita pengampunan dari Tuhan bagi kita yang mengaku dosa, yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Lilin yang kita akan nyalakan mengingatkan kita pada Yesus yang adalah terang dunia, datang membawa keselamatan dan mengingatkan kita untuk bersinar, yaitu berbuat baik, supaya orang yang melihat Yesus memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita menyanyi Malam Kudus sambil berdiri dan menyiapkan lilin kita. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, balas surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom.
Anak-anak sekolah minggu, ada yang masih ingat cerita kelahiran Yesus? Siapakah nama perempuan yang mengandung bayi Yesus? Tuhan Yesus lahir di mana ya? Nah, kita akan menyaksikan cerita Alkitab melalui video. Sebelumnya itu, semuanya berdiri, kita akan menyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya, Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukmu dan semua. Buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sebelum kita mendengarkan, menyaksikan cerita Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami senang mempunyai Alkitab sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh mengingat dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung.
Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret.
Jadi hari ini kita sudah nonton video kan, dan videonya itu bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Semoga kalian semua senang melihat video itu. Nah, kita mau belajar sedikit apa yang mau diceritakan dengan kelahiran Tuhan Yesus dan apa maknanya buat kita. Hari ini tema kita adalah Immanuel. Ya, kita ulang sekali lagi apa? Sama-sama ayo. Immanuel. Nah, Immanuel itu berarti Allah beserta kita. Wow, keren kan anak-anak? Kalau Allah selalu beserta dengan kita. Jadi kalau adik-adik ke sekolah berarti Allah beserta kita. Adik-adik di rumah sama, Allah beserta dengan kita. Kalau lagi pergi jalan jauh nih, mungkin lagi pulang kampung, naik mobil, naik bus. Kalau pulang kampung berapa jam ya? Ingat nggak? Berapa jam kalau dari Makassar ke Toraja? Wow, 6 jam, 8 jam, kadang-kadang 10 jam. Jauh ya. Tapi selalu sukacita kan? Karena Tuhan beserta dengan kita. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu yang diceritakan tadi dalam film, kita melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf dan Maria sampai akhirnya Maria mengandung walaupun dia belum punya suami, tapi Tuhan menyertai Maria dan Tuhan memberikan kekuatan kepada Maria menghadapi itu. Jadi kita juga belajar bahwa setiap saat, setiap hari kita kadang-kadang menghadapi kesulitan, tapi adik-adik jangan takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Bukan cuma kita, bukan cuma anak-anak, tapi juga orang tua kita, keluarga kita, mama dan papa, kakak dan adik-adik, semuanya disertai Tuhan. Karena itu, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan kepadanya. Setiap bangun pagi, adik-adik berdoa, Tuhan, tolong kami, sertai kami menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini. Dan setiap malam setelah pulang ke rumah, mau tidur, berdoa lagi, bersyukur Tuhan sudah menyertai dan Tuhan juga menyertai supaya bisa tidur dan mimpi yang indah. Ya, jadi itu satu hal pelajaran buat kita hari ini. Selamat Hari Natal. Selamat bersenang-senang bersama dengan keluarga. Dan nanti juga kita akan masuk ke tahun baru 2021. Jadi semangat ya adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Orang Majus mengikuti bintang yang terang untuk menemui bayi Yesus. Mereka datang memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Kita bersyukur Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita bawa persembahan kita dan melakukan Hai Siarkan di Gunung. Semuanya berdiri dan ikuti gerakannya ya. Hai
gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Anak-anak yang di rumah, kita akan berdoa. Mari kita lipat tangannya dan kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi ini, semua anak sekolah minggu Jemaat Tanjung Marannu dapat merayakan hari Natal. Dan biarlah sukacita Natal hadir terus di dalam kehidupan anak-anak. Bapa dalam surga, kami terus juga mendoakan orang tua supaya mereka terus diberikan kekuatan dan kesehatan. Juga guru-guru sekolah minggu, berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih telah melaksanakan ibadah Natal sekolah minggu Jemaat Tanjung Marannu. Kami pun berdoa untuk persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak di rumah masing-masing. Tuhan Yesus berkati, digunakan untuk pelayanan di sekolah minggu Jemaat Tanjung Marannu. Tuhan Yesus, inilah semua doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengandung dan melahirkan
Oke, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah Natal kita hari ini. Karena itu, mari semua terima berkat dari Tuhan Yesus. Kita menerima berkat. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye. Kita adalah anak-anak yang berbahagia karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Natal mengingatkan kita tentang Immanuel, Allah beserta kita. Selamat Natal bagi kita semua, ingatlah Immanuel. Ada yang ucapkan Feliz Navidad, bermacam anak, beda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Ada yang menyebut Tuhan Yesus, ada yang menyebut Ombu Yesus, bermacam anak, beda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Ucapkan selamat Natal, ada yang ucapkan Merry Christmas, ada yang ucapkan Feliz Navidad, bermacam anak, beda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Ada yang menyebut Tuhan Yesus, ada yang menyebut Tuhan Yesus, ada yang menyebut Ombu Yesus, bermacam anak, beda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Selamat Hari Natal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Wah, luar biasa sekali. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama
dalam perayaan Natal Sekolah Minggu Jemaat Tanjung Marannu. Saatnya kita mendengarkan pengumuman lomba Natal. Kita mulai dari kelas besar. Juara pertama, Jason Kylan. Kita kasih tepuk tangan. Juara yang kedua, Brian. Dan juara yang ketiga, Rafa. Nah, selamat untuk anak besar yang boleh memenangkan lomba Natal. Selanjutnya, pengumuman lomba untuk anak kecil. Ini dia para pemenangnya. Selamat untuk anak kecil yang boleh menang lomba Natal hari ini. Nah, yang lain jangan bersedih karena guru-guru sekolah minggu telah menyediakan bingkisan Natal untuk anak-anak sekolah minggu Jemaat Tanjung Marannu yang boleh beribadah hari ini bersama-sama. Tapi boleh ditunggu ya di rumahnya. Sebelum itu kita mau berdoa biar tetap diberkati oleh Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Guru Odi. Dipersilakan. Ya, anak-anak sekolah minggu, karena guru sekolah minggu telah menyediakan bingkisan, sebelum kita menerimanya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala anugerah dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini guru-guru sekolah minggu telah menyediakan bingkisan buat kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati guru-guru sekolah minggu serta bingkisan yang nantinya kami akan terima. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian acara Natal Sekolah Minggu Jemaat Tanjung Marannu. Mewakili guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Selamat Natal, Immanuel, Tuhan beserta kita. Bye-bye.